Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semalam kita belajar tentang anggota tubuh. Ingat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak akan mengabsen siswa pada hari ini. Indri, Yesrullah, Yeswandi, Kusnul Habib Siregar, M. Effendi, M. Padli. Baik, Bapak pada pagi hari ini akan menjelaskan pengertian dan makna Pancasila. Pengertian Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara atau ideologi negara Indonesia, yang Pancasila itu sendiri itu telah disusun atau telah dibuat oleh pelopor pendiri-pendiri negara seperti Rajiman Widioningrat, Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Bagaimana? Anak-anak semua paham yang mau terangkan tadi? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan Pancasila tersebut, Pak? Pertama, pengamalan Pancasila itu kita tahu makna sebuah Pancasila. Pancasila itu ada 5. Pancasila itu 5 dasar atau 5 sendi kehidupan sebagai bernegara. Yang pertama, pengamalannya kita sebagai umat beragama ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu makna Tuhan yang Maha Esa itu kan? Artinya mencakup kita bahwa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu sudah sebagai pengamalan dari Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan. Kita sebagai manusia saling tolong menolong, ta'aruf ya, tolong menolong. Artinya kita saling tolong menolong. Ta'awanu, kalau dalam Islamnya kan ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolong. Yang manusia itu kan beradab manusianya kan? Nah, manusianya ada beradab. Mereka tolong menolong sesama umat manusia. Kita tidak pandang itu agama apa saja boleh. Karena dia sebagai makhluk Allah atau makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita tahu negara Indonesia kan beribu-ribu pulau. Lebih dari 3.000 pulau negara Kesatuan Indonesia, NKRI sekarang ya. Dari Sabang sampai Merauke. Negara
Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita tidak membedakan, artinya kita tidak, oh ini orangnya lain suku, ini orang lain suku, kita tidak. Negara Indonesia, NKRI. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada perwakilan kita di Dewan itu, perwakilan kita, permusyawaratan itu ada perwakilan kita. Sana. Maksud perwakilan itu ada aspirasi kita dari bawah. Kita tidak bisa menyalurkan sendiri. Tentu melalui anggota dewan yang ada duduk di kabupaten, kota, atau provinsi atau pusat yang kita pilih. Nah, yang terakhir apa? Keadilan sosial Indonesia. Keadilan sosial ini kita sebagai makhluk zon politikon. Apa tuh makhluk sosial? Ya, tidak bisa hidup berdiri dan kaki sendiri, memerlukan pertolongan orang lain. Ya, contoh kita dari lahir kecil, dari lahirnya kita kan perlu bantuan orang lain. Sampai dewasa pun perlu bantuan orang lain. Sampai kita menjadi manusia, artinya bersekolah pun perlu bantuan orang lain, pendidikan. Yang kita di SMK ini, bagaimana mengamalkan Pancasila itu sebagai dasar dan falsafah? Pertama kita saling menghargai antara sesama makhluk hidup, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Satu yang kita harus kita lakukan seperti itu. Nah, supaya terjadi kerukunan, kita saling tolong menolong. Ta'awanu, sebenarnya saling tolong menolong, ta'awanu ala bintang kuat itu bisa kita bantu orang-orang lain agar selain agama, tak masalah. Itu adalah muamalah kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang ada di muka bumi ini, yang disebut kita sebagai khalifah, ya, pemimpin. Boleh tertolong. Kita tidak banyak, oh ini ada kemalangan, oh itu agamanya lain, itu sukunya lain. Jangan seperti itu. Kita ini manusia. Yang kita pandang manusianya dulu. Jangan kita pandang, oh ini agamanya lain, suku lain, tidak dulu. Yang makna itu pengertian pengamalan kita. Oh ini makhluk Allah juga, makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bawah, tidak perlu. Kita tidak pandang ini, oh suku ini jangan. Kita itu pengamalan salah satu dari pengamalan Pancasila. Nah, kemudian proklamasi, tanggal berapa proklamasinya? Tanggal 17 Agustus 1945. Kita mengakui dan negara-negara Eropa, negara penjajah mengakui bahwa kita sudah merdeka mutlak. Kita duduk sama rendah, tegak sama ini dengan negara-negara lain. Kita negara yang maju atau berkembang? Kita masih negara berkembang, ya. Tapi kita tidak bisa diremehkan. Nah, negara persatuan yang bersatu ini kita menjadi kuat apabila kita bersatu menjadi kuat. Artinya pembelaan negara itu bukan kewajiban para TNI. Boleh kita semua negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, dalam pembelaan negara, ya, wajib. Bukan khusus orang itu memang khusus saja, tapi kita ikut wajib memilih, artinya menjaga kestabilitas nasional, ya. Nah, yang di Indonesia saja, ya, Indonesia saja. Nah, itu maknanya tadi lagi ketuhanan itu kita wajib bagi orang Islam sendiri wajib menjalankan perintah, ya, perintah. Kalau agama lain itu wajib seperti mereka, ya. Bagaimana, Pak? Bisa dipahami dan mengerti? Sudah, Pak, mengerti. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik. Kita akhiri pelajaran pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah, ini pensel aku. Bukan pensel aku. Pensel aku. Aku. Ada apa lagi budak ni? Itu pensel aku lah. Bukan, ini pensel aku. Ada apa nak adik? Iya bang, ini pensel aku. Bukan bang, ini pensel aku bang. Nah, aku kena pensel dulu, Bray. Nah,
ada satu lagi nih. Kuncen ambil. Jadi masih banyak terlalu selesaikan masalah ini lagi. Tak perlu sampai buka yang segini. Lagipun ini kan dah susah juga. Kalau menyelesaikan masalah seperti ini, kita kan betul-betul cari yang lebih baik lagi. Nah, gimana? Kita paham kan? Bang, bang. Kita ke mana nih? Balik ke rumah, bang. Oh, itulah sing abang yuk. Apa yang kita tengok ni? Pulau kita cantik, bang. Pulau kita besar. Ya, bang. Nah, inilah Indonesia. Negara kita ni banyak terdapat pulau-pulau yang cantik, pulau-pulau yang indah. Maka dari itu kita sendiri harus menjaga. Pulau-pulau yang cantik, pulau-pulau yang indah ni kita berikan siapa tu? Ini kita semua kita di Indonesia. Nah, kenapa nak tanya sama mereka? Sila keberapa yang mengatakan kalau kita harus cantik? Tiga ketiga, bang. Nah, itu ketika kita doang. Persatuan Indonesia, bang. Apa lagi? Nah, betul sekali. Sekarang ini kita harus belajar lagi masjid supaya kita bisa jadi generasi terbaik bangsa. Ya, bang. Kami janji.
Andai saja negara ini tidak memandang perbedaan dalam agama, pasti negara ini akan damai. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita semua akan bersatu karena kita Indonesia. Inilah Indonesia. Negara kita ni punya banyak suku, budaya dan juga agama. Tapi itulah sayangnya, masih banyak yang belum dapat bersatu lagi. Aku Nasrani. Aku cinta Indonesia dan mengerti mengenai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sila yang pertama, di mana seluruh rakyat Indonesia ni berhak mempunyai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita memang punya perbezaan, tapi kita harus tetap mempunyai sikap toleransi dalam beragama. Nah, suara azan. Awak solat dulu lah. Sudah dulu, biar aku jaga barang kamu. Okey. Allahu Akbar. Belum. Belum. Sekejap lagi lah, ini tengah baca buku pula. Sikit lagi. Sikit-sikit main nangguh je kalau solat. Kalau main tak main nangguh je. Ya. Orang solat lah berapa hal. Solat kita tak pak nanti ya. Rugi. Kita mengalih solat tu rugi. Kita hidup ni berapa minitnya kalau kena hitung. Tak lama tu. Kalau bagi nak awak dapat dia. Jadi apa-apa kan solat dulu. Kalau kita nak jadi orang, nak dunia akhirat dia kejar. Bukan dunia je dah. Juara pun di sekolah, tak kisah dah. Ya tak? Ya. Jadi kan datang ingat lah. Yang kita buat tu solat dulu. Baru kita buat kerja lain. Iyalah mak. Adik janji, adik akan selalu ingat kata-kata mak sama-sama. Dan adik janji akan jalankan apa kerja. Di mana cewek semalam? Cewek semalam mana? Tak lama. Nak dulu. Aduh. Kawan rasanya kawan, duduk tepi kolong macam ni. Dan udara yang segar, sejuk. Sedap kan? Kat sini. Sedap lah. Sedap lah. Dia nak apa sini? Tak nak apa-apa dah, aku cuma nak nyampaikan saja. Pulau kita kan dah merasakan macam mana segarnya udara di sini, sejuknya angin di pulau kita yang indah ni. Jadi kita kan tak dapat selamanya merasakan hal macam ni. Nak apa macam tu? Iyalah, sampah yang nak buang sembarangan ni dari hasil yang kita makan tu dapat merosak pilihan pulau kita ni. Bahkan alam kita ni pun bisa jadi rosak gara-gara sampah ni. Alah, kita kan ada petugas kebersihan. Ya tak? Iyalah. Ha, kita bayar pajak. Untuk apa kita suruh sambut sampah macam ni? Semua yang kita cakap tu memang betul. Tapi kita tak bisa cuma mengandalkan mereka je.
pemerintah kita tu tugasnya bukan cuma untuk mengurus sampah macam ni aja. Masih banyak kerja lain yang harus mereka kerjakan untuk buat Indonesia jadi lebih baik. Sesuai dengan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu percaya. Jadi kita harus tunjukkan adab yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Kalau mau sampah perang macam ni kan macam tak baik. Lagi muka bisa kan sebagai dari iman. Betul. Betul lah. Iyalah. Sangka kami ni pemerintah tu cuma ngurus masalah lain aja, tak ada sampah-sampah gitu kan. Terus semua cakap kan. Jadi bunga sampah ni. Lah, boleh juga. Bunga ya? Ya, Lah. Ya. Nah, ambil mati sampah ni. Kita mungut. Lapit, ini nak bersih semua dia dulu ya. Yalah, makasih. Yuk, okey, makasih ya. Pat! Ini minumlah. Tahu kamu haus. Terima kasih. Kamu Irfan kan? Ya, Irfan yang pernah kamu berikan minum. Tapi aku belum tahu apa keperluan katamu di sini. Aku dari kota. Aku di sini ingin memotret indahnya pulau ini. Aku melihat kepribadianmu yang sangat baik. Cinta dengan bangsa ini. Kita semua tu cinta sama bangsa ni. Aku cuma menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari aku. Yang di mana nilai-nilai itu sekarang dah mulai hilang. Di kota tempat aku tinggal tidak seperti ini. Mereka sibuk dengan kemajuan teknologi yang bukan membuatnya lebih baik, justru membuatnya jauh dari kata baik. Aku sering lupa mengamalkan Pancasila karena pengaruh dari teknologi dan budaya asing kita remaja kita ini. Tapi setelah aku melihat kamu, aku sadar bahawa dalam kehidupan keseharianku harus mengamalkan Pancasila. Apakah aku harus tinggal di sini untuk mengamalkan Pancasila? Mengamalkan Pancasila tu tak seharusnya di satu tempat aja. Di kota tempat kau tinggal pun bisa kalau nak mengamalkan. Pancasila kita ni kan merupakan dasar negara kita. 5 sila yang dibuat tu pun berdasarkan kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Jadi aku rasa tak sulitlah untuk kau nak mengamalkan. Di kota tempat kau tinggal pun kalau bisa kalau nak mengamalkan. Terima kasih, Bib. Boleh ajak saya melihat anak-anak sini bermain? Boleh. Yuk ikut saya. Aku dah mau cepet ya, dah. Abang kenapa? Hei. Mak. Dah. Mau. Tuh. Hei, aku dah.
Inilah yang kami mainkan untuk menghibur diri. Oh gitu. Nah, macam mana permain di sini? Permainnya bagus. Mereka dapat mendekatkan diri dengan yang lain. Lain halnya dengan anak-anak yang suka menggunakan smartphone. Mereka hanya berdiam diri di rumah, asik dengan dunianya sendiri, sehingga mereka kurang paham hidup bersosialisasi. Saya ingin mengetahui tentang teknologi sekarang, tapi saya tak ingin terpengaruh oleh budaya asing. Bukan berarti kami tertinggal, hanya saja saya ingin melestarikan budaya kita, karena kita Indonesia dan budaya kita bukanlah budaya Barat. Betul. Kita Indonesia.